Salam Gracia. Ya, kita jumpa dalam kasih karunia Tuhan. Dan selalu ingat bahwa kita hidup hanya oleh kasih karunia Tuhan, hanya oleh grace. Kita menanggapi apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kita. Kita menerima kasih-Nya sambil kita berusaha hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Memang kadangkala ya kita tidak menyadari bahwa segalanya sebetulnya hanya oleh kasih karunia saja. Makin dekat kita kepada Tuhan, makin kita sungguh-sungguh, makin kita hidup di hadirat Tuhan, kita makin merasakan betapa hidup ini makin tidak mampu menyenangkan hati Tuhan. Karena betapa kudusnya Tuhan itu. Ya, tapi kita tetap berusaha hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, teman-teman sekalian, siapapun yang membuka video atau dari program apapun, dari media, saya ingin menyampaikan pada beberapa episode ke depan bagaimana berkhotbah tidak berhasil. Bagaimana berkhotbah agar tidak berhasil. Oh, kenapa begitu? Kok negatif banget? Ya, untuk mengingatkan kita betapa berkhotbah itu adalah tugas utama daripada gembala dan penyampai firman Tuhan. Lalu apa motivasi saya menyampaikan ini? Dari apa yang pernah saya pelajari adalah yang pertama, ya siapa tahu teman-teman sedang olahraga, lalu ambil handphone, lalu taruh di kuping, ya dengar-dengar supaya selalu teringat apakah saya masih berkhotbah dengan tujuan sesuai dengan maksud-maksud Tuhan. Ya, atau mau tidur dengar saya khotbah masih sesuai nggak dengan apa yang di hati Tuhan. Ya, jadi saya mau sampaikan beberapa episode, beberapa poin dalam setiap tayangan ya. Nah, mau dengar nggak? Jadi khotbah yang tidak berhasil atau tidak berbuah atau apapun namanya mengenai hasil, ada beberapa hal yang perlu selalu mengingatkan kita. Nomor satu, supaya khotbah Anda tidak berhasil, supaya khotbahmu tidak berhasil, biarlah khotbahmu didorong, dimotivasi oleh keinginan supaya semakin populer hidupmu. Dan dengan kata lain, dengan kalimat lain, berkhotbahlah supaya naik rating popularitas, supaya makin populer, supaya makin diingat oleh orang, supaya makin banyak orang melihat, wes. Dan kalau itu menjadi motivasi tertingginya, maka otomatis akan terlupakan tujuan utama khotbah tentang bagaimana supaya orang datang kepada Kristus, bertobat dan datang kepada Tuhan Yesus. Intinya kan itu. Jadi kalau khotbah itu supaya gagal, pokoknya
Bagaimana supaya populer? Bagaimana supaya terkenal? Dan lupa tentang membawa orang datang kepada Yesus dan menjadi seperti Yesus. Itu nomor 1. Nomor 2, bagaimana supaya khotbah itu tidak berhasil? Ya, ketika kita berkhotbah, hindari khotbah tentang doktrin atau pengajaran yang membuat pikiran seseorang terganggu. Hindari berkhotbah tentang bagaimana mengubah kehidupan, ya. Hindari. Karena kalau seseorang berkhotbah bagaimana mengubah pola pikir supaya menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan, orang bisa tidak setuju dengan saudara. Dan orang-orang yang mendengar akan bilang begini, ini khotbah kok keras banget sih, gak ada yang lebih lembut lagi. Atau orang bisa bilang begini, ini kok khotbah kok pedes banget, janganlah khotbah yang pedes-pedes lagi sekarang ini. Kita sudah terlalu banyak hal yang pedas kita nikmati di dunia ini. Ya buatlah yang seger-seger. Jangan pedes-pedes, jangan yang keras, jangan membuat beban pikiran lagi lah. Jadi kalau khotbah supaya tidak terganggu pikiran orang dengan menyampaikan doktrin, dengan menyampaikan pengajaran, tentu saja orang tidak setuju semua dengan apa yang kita ajarkan sesuai dengan kebenaran. Ya kalau memang berkaitan dengan yang nomor 1 tadi, demi popularitas supaya orang senang dengan kita, ya khotbahkan aja itu. Tentu hasilnya jadi tidak ada. Ya. Nah kemudian kalau kita khotbah supaya tidak mengubah pikiran kan, apalagi jangan khotbahkan mengenai supaya orang tidak duniawi. Ya. Itu nomor 2. Nomor 3, supaya khotbah kita tidak berhasil, jangan buat ilustrasi. Jangan buat pengulangan-pengulangan. Jangan buat penekanan-penekanan kalimat. Supaya khotbahmu nggak diingat orang. Karena ilustrasi kalau kita buat, itu orang jadi ingat. Atau kalau kita ulang-ulang, ada kalimat-kalimat penekanan yang kita buat, supaya orang ingat. Ada poin-poin, ada yang powerful point, ya. Jangan buat ilustrasi, supaya orang gak ingat khotbah. Ketika orang tidak ingat khotbah, tidak lengket di pikiran, maka orang tidak berubah. Karena orang itu berubah kan karena begini, pikirannya tersentuh, jadi firman masuk di pikiran, kemudian sesudah masuk di pikiran terubah pola. Setelah terubah pola di pikiran ini, maka itu berlanjut dengan mengubah tindakan. Nah, setelah berubah tindakan, maka berlanjut dengan menjadi kebiasaan. Tindakan yang terus-menerus itu akan meningkat menjadi karakter, menjadi kehidupan. Dan kalau sudah menjadi karakter, ya destiny, tujuan kehidupan itu menjadi jelas. Jadi supaya khotbah tidak berhasil, tidak berhasil, maka jangan pakai ilustrasi. Sayang nanti diingat orang khotbahmu. Nah itu supaya khotbah tidak berhasil. Yang keempat, kalau berniat supaya khotbahmu tidak berhasil,
ya mulailah hindari membuat poin-poin yang mengganggu nurani, mengganggu kalbu. Jangan tusuk hati orang. Jangan tusuk hati nurani sehingga sampai mereka seperti, aduh, kenapa khotbah seperti itu? Kenapa saya jadi seperti harus mengubah dunia ini? Ya, karena hati nurani seseorang itu kan harus dipupuk sesungguhnya. Jadi supaya orang tidak tersinggung dengan diri kita. Jangan menyentuh hati nurani. Ya, kemudian nomor 5 ya. Nomor 5 adalah supaya khotbah tidak berhasil. Ya, supaya khotbah tidak berhasil, hindari hal-hal yang menyangkut penyampaian yang semangat, penyampaian yang berapi-api, penyampaian yang antusias. Santai aja. Kenapa rupanya? Kalau semangat, kalau berapi-api, kenapa? Karena kalau kita berapi-api, kalau kita antusias, kalau kita bergairah, orang akan lihat dari kita. Ini kalau kita bergairah, semangat, kok yakin banget sih dengan apa yang disampaikan? Jadi supaya orang tidak lihat, tidak memberi kesimpulan bahwa kita yakin dengan apa yang kita sampaikan, ya sampaikan aja santai. Gak usah terlalu serius lah. Itu khotbah yang membuat khotbah Anda tidak berhasil. Nah, pertanyaan sesudah 5 saya sampaikan itu, yang motivasi supaya populer, kemudian jangan khotbahkan doktrin yang mengganggu pikiran, kemudian jangan buat poin-poin yang mengganggu hati nurani. Jangan sampai orang bilang keras banget sih khotbah ini. Jangan, hindari semua ini, hindari api dalam diri saudara, hindari ilustrasi. Kalau itu yang dibuat, maka khotbahmu pasti tidak berhasil. Mau nggak khotbahnya tidak berhasil? Saya berharap bahwa saya sampaikan hal yang negatif ini supaya muncul hal-hal positif dalam diri saudara sebagai pengkhotbah. Ya. Dan demikian nama Tuhan dimuliakan. Kalau kita tahu mana yang bahaya, kita akan belajar bagaimana berkhotbah dengan motivasi supaya orang mengenal Kristus, bertobat pada Kristus, bagaimana supaya orang mengubah pikirannya, bagaimana supaya orang sungguh-sungguh hati nuraninya juga jadi dimurnikan, tidak duniawi lagi, bagaimana supaya mereka ingat khotbah kita, kemanapun dia pergi, pengambil tidur ingat khotbah kita, lalu kemudian bagaimana kita semangat menyampaikan. Tentu saya sampaikan ini, kesimpulan ini, jadilah pengkhotbah yang tidak gagal, dan tentu harus menjadi pengkhotbah yang berhasil. Tuhan memberkati. Salam Gracia. Sampai jumpa dalam bagian kedua. Saya akan sampaikan bagaimana berkhotbah tidak berhasil. God bless you. I love you.